1.200 km Bogor Jogja kembali ke Bogor, mulai dari di Hajar Pantura sampai disiksa di Tanjakan. Bagaimana kondisi bajai ini setelah perjalanan tersebut? Perjalanan ke Jogja ini bisa dibilang in rain juga ya, karena sebelumnya saya melakukan bore up dari 175 cc ke 200 cc. Mungkin kira-kira baru 100-an kilometer setelah bore up itu bajai langsung kita gaspol ke Jogja. Yang pertama kita mulai dari hal yang receh dulu, tapi cukup ngeselin sebenarnya. Korban pertama ini ya ini menguruk penutup kap mesin ini. Jadi ini lepas entah kemana ya, nggak tahu. Waktu saya cek mesin di Cirebon itu kan kondisinya masih ada. Waktu di Tegal juga masih ada. Lanjut ke masalah kedua, ini sebenarnya human error sih ya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bajai ini kan udah saya bore up dari 175 cc ke 200 cc. Tapi saya rada males mau ganti kampas koplingnya karena posisi bak kopling tuh lumayan merepotkan ya posisinya. Untuk saya yang bukan mekanik dan belum terbiasa itu ya lumayan merepotkan lah. Jadi saya males. Akibatnya beberapa kali kopling terasa selip. Jadi wajib hukumnya untuk mengganti kampas kopling setelah bore up, walaupun kampas dirasa belum aus. Jadi untuk PR berikutnya ganti kampas kopling. Nah untuk yang selanjutnya ini dia. Bisa dilihat bracket dari knalpot ini patah ya. Di sini kan ada dua bracket nih. Memang kondisinya agak karatan sih sedikit. Dan ini juga baru ketahuan pas sampai Jogja. Sebenarnya kira-kira beberapa kilo sebelum sampai Jogja itu udah feeling nih ada bunyi-bunyi aneh di belakang. Cuma karena udah mau nyampe, ya saya mikirnya ntar-ntar aja lah. Sekalian di Jogja diliatin. Tapi masalahnya bukan cuma di bracket ini, karena pegangan ini kan sebenarnya ada dua nih. Karena pegangan yang di bawah patah, beban knalpot jadi hanya bertumpu ke bracket yang satunya. Bracket yang satunya pun jadi ikutan kendor murnya. Jadi beban knalpot praktis hanya bertumpu pada baut tanam yang ini. Nah ini jadinya bengkok juga di baut tanam ini. Lihat nih ya, bautnya sampai bengkok begini nih. Setelah drama baut bengkok dan kopling slip, gimana kabar jantung pacunya? Untuk sektor mesin, jujur saya cukup kaget. Karena sebelum berangkat, bajai ini sebenarnya memang rada ngebul tipis ya. Akibat pakai seal klep yang nggak ori. Tapi begitu kembali ke Bogor malah nggak ngebul sama sekali nih anehnya si bajai. Mungkin dia semacam ada fitur self-healing kali ya. Mesin aman sentosa, suara masih padat, nggak ada suara aneh-aneh. Untuk mesin bajai ini juga sebenarnya cukup badak ya, bukan hanya di Indonesia. Sudah beberapa yang melakukan touring lintas negara bahkan pakai bajai ini. Kalau kalian tahu di India sendiri rutin setiap tahun menggelar acara Riksauran, di mana rutenya itu ya cukup ekstrim hingga ke pegunungan Ladakh. Pegunungan Ladakh tuh itu ya masuk dalam gugusan Himalaya ya kalau nggak salah. Ya sekitaran situ deh, daerah pegunungan tinggi. Dan yang terbaru ada dari channelnya apa ya, saya lupa, nanti coba saya tampilkan. Beliau sedang melakukan touring dari Amerika Selatan menuju Alaska menggunakan bajai juga. Jadi ya untuk masalah bajai ini sebenarnya mesinnya oke sih, cukup tangguh ya teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk kerusakan fatal 0, kerusakan nyaris fatal 1 ya, baut yang hampir patah tadi. Sisanya hanya wear and tear biasa. Demikian damage report kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, keep rolling.